adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini, Kak Endar ingin membagikan satu video materi dalam acara Bina Iman Kristiani. Nah, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, adik-adik semuanya jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, selamat menyaksikan. Shalom adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini, Kak Endar ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengenal diri sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah mengenal diri kamu dengan baik? Sebatas apa kamu mengenali diri kamu sendiri? Ataukah kamu sekarang masih bingung dalam mengenali diri kamu sendiri? Tidak apa-apa. Jika kamu merasa bahwa kamu masih bingung dalam mengenali diri kamu sendiri, di bagian firman Tuhan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Kak Endar berharap di akhirnya nanti kamu akan mengenali diri kamu dengan baik, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, buat kalian yang sudah merasa bahwa aku sudah mengenal diri dengan baik, alangkah baiknya jika kamu bisa mengecek apakah itu sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa banyak orang memandang atau menilai dirinya sendiri dari fisik yang ia miliki? Jika ia memiliki fisik yang menurutnya bagus, ia akan merasa percaya diri dan membanggakan diri. Sebaliknya, jika ia merasa tidak memiliki fisik yang menarik, ia cenderung merasa rendah diri. Ada pula orang yang mendasari dirinya dari penampilannya. Pakaian yang mahal, baju yang branded, sneaker yang lagi hits menjadi gambaran siapa diri kita bagi banyak orang. Ada pula yang memandang dirinya berdasarkan hal lain seperti kepandaiannya, prestasinya, talenta rohani, dan etnis seseorang. Jika kalian memandang diri kalian dari hal-hal tersebut, tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah salah dalam menilai diri kita. Kebenarannya adalah seharusnya kita menilai diri kita dari bagaimana Tuhan memandang diri kita. Nah, mari kita melihat di Yeremia pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengenal kita jauh sebelum kita lahir di dunia, bahkan sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita. Tuhan Allah telah mengenal kita jauh lebih dahulu sebelum kita mampu mengenal diri kita. Dari ayat ini, kita bisa melihat bahkan masa depan kita pun Tuhan sudah tahu. Di bagian ini pula, Yeremia telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian pula kita. Ia lebih mengenal kita dan telah menyiapkan rencana yang indah untuk masa depan kita. Nah, adik-adik, Tuhan mengenal diri kita jauh dibandingkan dengan kita mengenal diri kita. Hanya Tuhan yang tahu nilai yang sebenarnya, yang jauh lebih berharga daripada penampilan kita, kinerja kita, dan status kita. Hanya Tuhan yang bisa mengisi hidup kita dengan kasih, cinta, dan arti. Nah, adik-adik, dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang berhak untuk menilai diri kita itu bukan kita atau bukan orang lain. Tetapi yang berhak menilai diri kita adalah Tuhan. Jadi kalau selama ini kalian merasa minder dengan diri kalian, atau kalian merasa sombong dengan apa yang kalian miliki, hari ini Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita bahwa sebenarnya Tuhan yang membuat kita menjadi berharga. Bukan karena penampilan kita, bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena kepandaian yang kita punya, bukan karena talenta yang kita miliki, bukan karena itu semua.
Bukan itu alasan Tuhan mengasihi kita. Bukan itu. Tetapi Tuhan memang mengasihi kita karena itu adalah pilihan yang Tuhan berikan. Itu adalah keputusan yang Tuhan lakukan karena Tuhan mau untuk mengasihi kita. Kita berharga karena Allah yang memandang kita berharga, bukan karena alasan yang lain. Nah, adik-adik, hal ini dibuktikan dengan apa yang dikatakan di Yesaya pasal 43 ayat 4 yang berbunyi, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Dari ayat ini kita bisa melihat Tuhan menilai manusia. Ada 4 kata yang kita mau lihat. Di situ dikatakan ada kata yang pertama adalah berharga, yang kedua adalah mulia, yang ketiga adalah mengasihi, dan yang keempat adalah memberikan. Di situ kita bisa melihat betapa berharganya manusia di mata Tuhan. Tuhan bahkan rela memberikan manusia sebagai gantimu. Memberikan manusia di bagian ini merujuk kepada kematian Kristus yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, ada 3 kesimpulan yang kita dapatkan dari materi kali ini. Pertama, Allah berdaulat terhadap diri kita. Semua hal yang kita miliki dan terjadi dalam hidup kita atas kedaulatannya. Jika kita memiliki fisik seperti saat ini, itu adalah kedaulatan Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari kontrol Allah. Syukuri apapun yang kita miliki. Demikian pula untuk masa depan kita. Tuhan juga berdaulat terhadap masa depan yang akan kita raih kelak. Yang kedua, Allah lebih mengenal kita dibandingkan diri kita sendiri. Jadi lebih percaya siapa? Lebih mempercayai Allah atau diri kita sendiri atau orang lain? Allah melihat diri kita sebagai pribadi yang berharga, sedangkan diri kita ataupun orang lain seringkali salah dalam menilai diri kita. Kesimpulan ketiga adalah identitas diri yang sehat adalah memandang diri sendiri seperti Allah memandang diri kita. Mari kita belajar memandang diri kita sendiri dari sudut pandang Allah memandang diri kita, bukan dari kacamata diri sendiri atau orang lain memandang diri kita. Mengapa demikian? Karena penilaian diri sendiri dan orang lain itu bersifat subjektif dan seringkali salah. Bukankah kita pernah menilai diri kita tidak berharga, bodoh, tidak cantik atau ganteng? Nah, itu artinya penilaian kita kepada diri kita sendiri seringkali bersifat negatif, apalagi penilaian dari orang lain. Banyak orang akan menilai diri kita dengan cara yang salah dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, lebih pilih yang mana? Memandang diri kita seperti Allah memandang diri kita, atau memandang diri kita dari perspektif kita atau orang lain? Kalian yang menentukan. Nah, terima kasih adik-adik sudah mendengar firman Tuhan dan menyaksikan video ini. Kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, rajin berdoa, beribadah, rajin untuk membaca firman Tuhan. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.